Shalom Bapak Ibu, kita siap memuji Tuhan hari ini, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yeay. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau Allah yang berkuasa, Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk menyorakan haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan, hari yang luar biasa Engkau berikan bagi setiap kami hari ini Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu selalu mengalir dan selalu baru bagi setiap hidup kami Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah kami selalu bersujud, kami selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. And this is our life. Thank you, Jesus.
to see you, Lord, turn my life around in righteousness. There is nothing more precious than to be in your presence and to see you by my side. This is my life, I surrender before your throne. And I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified and be glorified today. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Open up my eyes to see you, Lord. Turn my life around in righteousness. There is nothing more precious than to be in your presence and to see you by my side. This is my life, I surrender before your throne. And I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified, be glorified today. Inilah setiap hidup kami, Yesus. This is our life. Terima kasih Tuhan. Agung dan mulialah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya.
Hanya Engkau yang layak menerima segala puji, segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hatiku, tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Sebagai persembahan yang hidup, terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terimalah
Tiada sepertimu, tiada seperti Kau Yesus. Engkau indah dan mulia. Bagimu Yesus, segala puji bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Segenap hati kami naikkan syukur, kami beri pujian bagimu Yesus. Biar kami nikmati Engkau, biar kami nikmati cintamu Yesus, cintamu yang abadi, yang tak berkesudahan bagi kami. Hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, kita puji Dia. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh jadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus, inilah persembahanku. Ku bawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat, hatiku persembahan bagimu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita ya. Kasih tepuk tangan dari hati yang bersukacita kepada Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat itulah kami sedang intim dengan Engkau. Tuhan juga sedang intim dengan kami. Karena yang Tuhan cari bukan kesibukan kami,
Yang Tuhan cari bukan acara dari kami. Yang Tuhan cari bukan kesemarakan yang kami tampilkan. Tapi yang Tuhan cari hati yang mau intim dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan begitu ngebetnya dengan setiap kami, Tuhan begitu bergairahnya untuk intim dengan setiap kami. Kami tidak mau sia-siakan. Kami mau juga bergairah menyambut cinta-Mu Tuhan. Bergairah menyambut keintiman dengan Engkau. Sehingga kami lupa diri kami. Kami tidak sadar apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Membebaskan kami, melepaskan kami dari segala komplikasi tubuh, komplikasi jiwa, bahkan komplikasi batin kami, roh kami. Biar setiap kami mengalami komplikasi dari Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Minggu yang lalu kita diajarkan Tuhan tentang komplikasi atau komplikasi. Ya. Kalau kita perhatikan dari kata itu komplikasi, saudara. Hanya tinggal tambah T-nya aja menjadi komplikasi, tambah H belakang, saudara. Karena betapa menderitanya kalau hidup kita komplikasi. Komplikasi penyakit. Saudara, kalau kita sudah komplikasi penyakit, menghabiskan uang yang begitu banyak nanti, menghabiskan waktu yang begitu banyak. Teman saya berkata, kalau dia sudah buka kateternya karena dia tidak bisa keluar membuang air kecil dengan normal. Wah, saya nggak mau lagi pakai Pak, sakitnya. Atau kita berkata, Pak, tubuh saya sehat, ya. Tapi kita komplikasi jiwa nggak? Stres, depresi, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran, terus mikirin duit, terus padahal dari 20 tahun yang lalu juga krisis. Kok sekarang masih eksis? Kan kita ditipu. Yang kita pikirkan tuh nggak ada, bohong semua. Bohong kok. Cuman yang bohong itu tuh nikmat. Kenapa? Areanya di sini. Areanya di sini, dipikir. Gak bisa. Tuhan mau kita menikmati Dia sepenuhnya. Loh, dari mana? Iya. Oh, saya pikir lagi ke belakang. Komplikasi jiwa tuh gak enak hidupnya. Hidup penuh curiga, hidup penuh ketakutan. Mau pergi kemana-mana udah curiga dulu. Ketemu orang, orang mau ngapain ya? Kita curiga, gak enak hidupnya, gak enak. Tuhan gak suruh kita curiga kok. Tuhan suruh kita waspadalah terhadap semua orang. Teman kami hamba Tuhan, gembala sidang, mengembalakan puluhan tahun. Ada masuk WA, Bapak dapat hadiah 50 juta, senang. Dibimbing lah, tak. Saudara, gak lama kemudian saldonya berkurang. Ya, tipuan sekarang kan modusnya sangat canggih sekali. 2 minggu yang lalu saya dapat WA. Dari nomor yang saya tidak kenal. Logonya BCA. Tapi tulisannya apa di situ? Akan terjadi kenaikan biaya admin. Ya, tahu ya. Segini. Biasa 15.000 kan per bulan. Akan naik segini. Mau nggak kami bantu? Saya langsung blokir. Kita tuh mudah tergoda, mudah tergiring kalau tipuannya uang. Semua kita. Langsung. Nggak ada. Teman saya, kalau saya bilang teman tuh ya pendeta. Pak, ini ikut ini. Bapak cuma lihat iklan doang. 1 hari 5 kali lihat iklan. Nanti duit Bapak bertambah.
saldonya bertambah. Apalagi Bapak nanti masukin uang di invest lagi, nanti akan bertambah. Saya nggak tertarik sama sekali, sampai jual mobilnya. Sekarang gigit jari, karena punya jari. Mudah kita tertipu. Sama seperti kalau kita tidak komplit kasih, kita mudah tertipu setan. Setan tuh sudah kalah, dia bodoh, dia bapak pendusta, dia bapak pembohong. Tapi kok kita masih mempan dibohongin sih? Ada seseorang sales nawarin, bro, asli original. Kalau si Aga nanya, Gan, sepedanya original enggak? Ngapain gue assembly kan? Ngapain gue bikin? Enggak repot bikinnya. Tapi ya itu karena orang berpikir, kita sudah terbiasa dengan palsu. Apalagi palsunya tingkatnya super. Tahu ya super ya? Bukan KW lagi, KW1, KW2, KW3 kualitasnya makin jauh. Super itu kan makin mirip, makin menyerupai. Takut itu kan dari setan. Kalau dari Tuhan kita hanya takut kepada Dia. Tapi takutnya bukan seperti ketika kita nggak bawa SIM ketemu polisi. Beda. Rasa takut itu kagum dengan Tuhan. Wow. Tuhan dalam diri saya ini bait Allah. Berarti apa? Ketakutan saya dalam Tuhan apa? Ini ada CCTV 24 jam dalam hidup saya. Jadi mau melakukan apapun kan, loh ada roh Tuhan dalam hidup saya kok. Takutnya itu karena apa? Kita kagum, kita hormat dengan Tuhan. Itu ditawarin, saya nggak tertarik. Ada beberapa juga jemaat kena itu, yang nonton iklan, jangan-jangan kamu juga kena. Cuman nggak angkat tangan aja. Karena tergiur. Mana ada nggak kerja, lo cuma lihat iklan dapat duit. Ada nggak? Ada. Tuhan suruh kerja kok. Jangan ngayal kita ikut Tuhan. Ya. Tuhan mau kita komplit dengan kasih. Kenapa? Ketika kita komplit dengan kasih, kita akan mengenal pribadi Tuhan tuh. Wow, wow, wow. Setiap hari kita hanya berdecak. Kita hanya cuma bilang, ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ini bukan Tuhan gak mungkin. Ini semua Tuhan, ini semua Tuhan, ini semua Tuhan. Betul-betul kita berkata, semuanya oleh Dia. Tadi saya berkata kepada seseorang. Jangan cari siapa yang salah, siapa yang enggak. Kita itu butuh juru selamat. Dalam segala hal. Betul gak Bro Yeskiel? Lihat orang berita pesawat goncang begini, kita bilang ini, gua nggak mau naik pesawat lagi. Ya udah pergi kemana-mana naik kapal, naik mobil ke Banyuwangi, ya nyebrang ke Bali, nyebrang ke Lombok, nyebrang ke Kupang, ya naik kapal terus saja. Gelombang kapal baru gini, ya nanti kapalnya gini, gua nggak mau naik kapal. Ya sudah, gua nggak mau naik mobil. Gue gak mau naik sepeda. Gue gak mau jalan kaki. Ya tunggu aja lu di rumah ikat kaki lu. Itulah tipu daya setan. Kita punya kasih karunia yang berbeda. Cuman kita, itu kan lo, itu gitu loh. Jangan aku juga. Kalau dia diberikan kasih karunia yang spesial, aku juga diberikan kasih karunia yang spesial kok. Aku spesial. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Belum jadi anak Allah loh, diberinya kuasa, authority. Kita ini anak Allah. Saudara, kalau seseorang diberi kuasa, dia jadi apa? Jadi apa? Penguasa.
Di dunia genset, kamu penguasanya. Bukan dikuasai orang lain. Di dunia alat musik, kamu penguasanya. Ngangguk doang, dia belum yakin. Di dunia besi, ini penguasanya. Tapi kan kita banyaknya mentalnya hamba. Tahu mental hamba? Mental hamba itu cuma mau menyenangkan tuannya aja. Saya tidak menyinggung profesi ya, ingat. Tapi saya memberikan contoh supaya kita aja. Seorang pembantu, diajak pergi jalan-jalan, senang dia. Tapi habis pulang tuh ya udah biasa lagi dia. Bahkan dia, enggak usah tuan, enggak usah nyonya, enggak usah. Kenapa? Mentalnya pembantu, mentalnya hamba. Ingat, saya bukan ngomong profesi ya. Mental. Kita ini mental penguasa. Amin. Restoran penguasanya kamu, bucin. Ya, Cin? Enggak lah, masakan gua kagak enak. Lu siapa bilang? Enak, ayam bakarnya keren, men. Enggak ada hari ini ya. Tanggal berapa nanti? Tanggal 25 Agustus ya. Tapi kita itu sok rendah hati. Orang yang diberi kuasa, dia jadi penguasa. Kalau dia jadi penguasa, siapa yang gak tunduk? Ibu Tiska, dunia les Mandarin, kamu penguasanya. Masih nyengir dia, masih mikir dong. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, nyanyinya gitu. Aku dari debu dan tanah, aku dari cacing. Ya. Tuhannya beri kuasa, kita kan gak melakukan apapun. Cuman percaya aja. Percaya aja itu Tuhan yang kasih kok iman itu. Jadi penguasa. Ini di RT 23 kan jadi penguasa. Semalam saya baru WA dengan seseorang. Saya tanya, tanah kafling ini yang kosong, yang ditumbuhi dengan pohon mangga yang lebat dan sangat kotor, punya siapa? Oh ya Pak, ini lagi sengketa. Izinkan enggak untuk ditebang ini pohon? Ini pohon bahaya sekali. Nanti Pak, kuncinya dipegang oleh lawan. Ya penguasa. Bukan sok-sok, udah diangkat kok. Jim, yang warga Jimmy, tolong Blok I. Dia penguasanya loh Blok I. Ada gak ya? Iya, bisa nangkep. Kita tuh diberikan kuasa, cuman kita gak gunakan. Karena kita lihat kitanya, kita gak lihat siapa yang dalam diri kita. Kalau kita lihat siapa dalam diri kita, kita nih jadi orang yang megah, jadi orang yang sombong. Cuman kata dengar kata sombong itu kita udah negatif, bukan, bermegah. Si Jacob atau si Jose, dia bikin channel YouTube. Udah saingannya yang sudah punya 100.000 subscriber, itu ketakutan. Dia punya baru 11.000 subscribernya. Memang gak minta, gak usah di subscribe dan sebagainya gitu. Karena gak usah, pokoknya gak usah pusing. Apa yang Tuhan taruh, lakukan aja. Lakukan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan yang demo. Tuhan yang demo. Dino, kamu penguasa sepatu. Yes dong. Wah gitu. Gue suka sama Dinonya gitu. Tadi gue liat, no kenapa lo lemas no? Wah kurang dipijit, gue pijitin dia. Jarang lo dipijit pendeta Dino. Loh bayarnya mahal harusnya. Enggak. Jangan stres. Tapi dia, saya lihat perubahannya nyata dia. Dulu kalau dia dengar khotbah saya, dia ngeliatnya gini.
Agak meleng-meleng dia. Karena dia mikir. Gak usah mikirin, lihat aja. Tuhan yang demonstrasi, Tuhan. Saya alami itu, saya nikmati. Dunia persepedaan tuh lagi sepi. Si Jack kemarin bilang, gimana? Saya bilang, lu puji Tuhan. Masih ada ya orang naik sepeda ya. Kalau makanan orang masih makan tiap hari. Saya bilang, saya nggak tahu Tuhan yang jeblosin, udah yang Tuhan mikirin. Ngapain gue mikirin? Tua nanti. Enak nggak? Hidup itu sebegitu enaknya kita. Kenapa? Komplit kasih. Tapi kalau komplikasi, repot. Diabetesnya tinggi. Di satu sisi darahnya rendah. Coba. Bertolak belakang nggak itu? Darah rendah kan mesti minum yang manis. Kalau enggak, kunhun pingsan. Kasih es teh manis, diabetesnya tinggi. Ya nggak bisa. Bisa nangkap orang kalau komplikasi, susah. Saya baru aja sebelum masuk sini saya ketemu dengan seseorang. Kamu napasnya mengep kan? Iya Pak, dari dulu. Berhenti ngerokok. Rokok tuh racun. Ketika engkau hisap rokok, jantungmu kan ada hitam dan sebagainya. Itu gimana gak mengep? Tapi keputusan di tangan kamu. Yang sakit kamu kok. Apalagi sekarang kan vape. Sekarang enggak, orang di ruangan aja nggak apa-apa loh sekarang vape itu. Karena kan nggak, ini kan ada pembeli gitu. Dia bilang kok nggak ditegur, ini kan ruang AC. Nggak apa-apa, dia cepat gitu loh. Dia bilang jangan. Tulis aja dilarang merokok dan dilarang nge-vape. Orang ruang ber-AC itu bahan kimia. Kalau udah komplikasi baru kita, aduh, terlambat. Kalau diabetesnya sudah tinggi, terlambat. Kau harus konsumsi obat seumur hidup, kata dokter. Ini bukan menyembuhkan, ini hanya menetralkan. Buat apa? Tulisannya sih gampang, tanpa bahan pengawet. Minuman kaleng, makanan kaleng. Yang namanya sudah taruh kaleng kok gak ada bahan pengawet. Mana bisa tahan 6 bulan, 1 tahun kedaluarsanya. Mana mungkin. Makanya jadilah orang tua yang mencintai anak. Jaga kesehatan mereka. Jangan biarkan mereka jajan sembarangan. Anak-anak kami sekolah di sebuah sekolah yang tidak punya kantin. Saya bertanya kepada kepala sekolahnya, kepada yayasan yang saya kenal dekat. Karena papanya dulu pelanggan bakmi saya. Bu, kenapa kok gak ada kantin? Ya, biar mama masak dari rumah. Kalau gak sempat masak, mampir dibucin, nasi uduk. Istri harus bangun pagi, masak buat mereka, bawa 3 box. Masing-masing 3. Pulang baru makan lagi sebab. Bagus saya bilang, gak usah kasih uang jajan kan. Lihat sekolah-sekolah negeri, saudara lihat di depan tuh jajannya lihat. Warnanya tuh warna apa itu? Murah meriah. Minuman-minuman sekarang yang murah meriah yang 2.000, 3.000 gitu. Penguasa bukan itu konsumsinya. Cuman kita membandel sih. Kan Bapak bilang itu kan cuman angka. Restorannya berapa? 400, kan cuma angka 400. Betul, ini angka bahaya. 200 maksimal, kalau udah 400 2 kali lipat. Gawat. Kesumbat. Lemaknya di pembuluh darah lewat. Anak-anak kalau ke toko saya bawa 3 botol yang gede. Yang 2 liter. Ada yang contohnya nih. Pulang harus habis ya. Itu enggak 2 liter ya. 2 liter. 3. Samping Indomaret. Mereka bisa bebas beli minuman yang dingin, yang biasa, yang hangat. Kalau hangat taruh di depan, jemur sebentar, hangat. Tuhan bikin anaknya juga bodoh.
Kalau kami pergi aja karena gak masak, udah kamu pesan makan aja gak bisa. Pesan sepeda bisa. Itulah kasih karunia. Itulah anugerah. Kita gak melakukan apapun, kok bisa nikmati hidup seperti inilah, itu anugerah. Itulah kasih karunia. Dan kita mesti masuk dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain terus. Kasih karunia itu ada levelnya. Seperti Roma 1 ayat 16-17 berkata, dari satu iman kepada iman yang lain. Bukan imannya ganti, tapi naik level. Tingkat pengenalan kita akan Tuhan naik semakin, oh ini loh, oh ini. Kalau udah naik gitu, kita udah males melakukan yang lama dulu. Bodoh amat saya dulu ya. Tapi ya itulah, kamu masih kanak-kanak. Kamu belum akil balik, kamu masih butuh hukum. Kamu masih butuh perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama ada? Karena yang aslinya belum datang. Itu masih gambarannya. Makanya butuh perayaan ini, perayaan ini, perayaan ini. Perjanjian baru Yesusnya udah datang, tidak butuh apapun lagi. Yang aslinya sudah datang. Amin. Yang ada di tubuh kita ini yang asli. Kasih tahu dong kiri kanan, yang asli. Roh yang sudah mengalahkan maut, roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama itu Paulus berkata akan membangkitkan kamu juga. Berarti kita ini luar biasa, kita nggak boleh ngomong sembarangan. Mulut kita ini punya kuasa. Tidak setiap hari sih sekarang, tapi kalau saya matiin AC anak-anak, tiga-tiga saya tumpangin tangan. Engkau anak yang diberkati Tuhan. Anak yang cinta Tuhan. Punya kuasa. Mama sumpahin loh. Hei mama, kau tidak punya hak menyumpah. Popo sumpahin loh. Hei Popo, kau tidak ada hak menyumpah. Yang keluar dari mulutmu hanya berkat. Berkat. Bukan berkat lahiriah aja. Pribadi Yesus itu berkat sesungguhnya. Kau akan lihat atmosfer rumahmu berbeda. Bukan tidak ada konflik. Bukan rumahmu aman-aman diam-diam. Tidak. Tapi kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Wow, wow, wow. Yohanes 1 ayat 16. 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pertama ayat 16-17. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan sesuatu yang satu aja. Udah cukup di situ, tapi terus. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu pribadi Yesus. Kalau saya bilang naik kasih karunia yang lain, bukan Yesus yang berbeda. Tapi pengenalan kita akan Tuhan, itu makin kita mengenal. Makin kenal, makin cinta. Sama seperti suami istri. Jangan-jangan kau belum kenal dengan istrimu saat ini. Jangan-jangan kau belum kenal siapa suamimu saat ini. Seorang oma berkata, Cu, sampai hari ini sudah menikah 55 tahun. Oma masih belum kenal sama opa. Lihat. Kenapa? Karena ada kekecewaan dalam dirinya. Yang dia simpan kepada opa. Sehingga dia tidak bisa mengenal. Sama seperti kekristenan kita. Gak bisa mengenal Yesus. Yang sebenarnya. Yesus yang real itu sudah datang ini loh. Bukan lagi samaran, bukan lagi gambaran. Bukan. Tapi yang realnya sudah nyata dan dia nyatakan buat kita. Makanya orang bilang, Pak dulu juga sama kan? Saya bilang tidak. Sekarang berbeda. Tuhan buat terus level makin naik. Wah. Seumur hidup saya belum pernah mengalami kebahagiaan
kebahagiaan hari ini? Belum pernah. Hubungan dengan istri, waduh indah sekali. Kemarin saya baru hardik dia. Tapi saya berbicara dengan roh yang ada dalam diri dia. Jangan mental hamba. Kamu penguasa. Mental hamba itu cuma aku mau taat, aku mau melakukan menyenangkan Tuhan. Gimana menyenangkan Tuhan? Gak bisa. Coba gimana menyenangkan Tuhan Yesus? Ayo. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya mau tanya aplikasinya gimana? Opak pujian penyembahan, opak doa, opak baca firman Tuhan. Bukan itu. Menyenangkan hati Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan. Ini hidupku Tuhan milikmu, ini hidupku kepunyaanmu Tuhan. Aku mati, yang hidup Tuhan Yesus, itu aja. Tuhan tuh maunya begitu, aku yang hidup. Makanya dia perkenalkan diri kepada orang Israel apa? Aku adalah aku, huruf besar semua. Tapi aku kita yang huruf kecil ini mau muncul terus nih. Mau terlibat terus, mau ini kan usahaku. Kalau aku nggak berusaha, aku nggak bisa punya rumah begini. Aku tidak bisa punya mobil begini. Betul. Tapi tahu nggak, engkau bisa berusaha pun Tuhan yang kerjakan. Zakaria bisa lihat dari seorang sales besi. Ini kan ponakan saya. Selalu saya singgung. Mau jadi sales terus. Dia panggil saya Q. Q itu Karena mertua perempuan dia kakak kandung saya. Q, cukuplah. Dapat gaji pokok. Sales kecil gaji pokoknya. Bonusnya tapi cukuplah Q. Ya sudah, silakan. Berikutnya ketemu lagi. Masih mau jadi sales. Tersinggung deh. Saya tidak mendiskreditkan profesi. Ingat, dengar ya. Jangan tersinggung. Ada orang yang tersinggung kalau saya ngomong begini soalnya. Bapak menghina saya kerja ini buat kuliah saya. Loh, kamu salah nangkep. Enggak. Semua kita lakukan segenap hati di hadapan Tuhan itu berharga. Dia tersinggung, buka toko besi sendiri. Masih nyewa yang di Pengkolan dekat Citra 8 itu. Sekarang jadi pecel lele. Di Rawalele. Ini sekarang pindah di Peta Selatan itu ya. Peta Barat. Ya tetangga lah barat sama selatan. Coba. Sama kan? Mau jadi sales? Terus ya. Kalau ketemu masih mau? Iya Pak, ya silakan. Akhirnya tersinggung kan? Buka toko sendiri saat ini. Bagus kalau tersinggung. Kalau enggak tersinggung, saya curiga. Jangan-jangan lu sudah mati rohani. Kita ini Tuhan bawa dalam sebuah kasih karunia yang berbeda. New grace. Ini baru. Dah, kita akan lihat contoh kehidupan seseorang. Hari ini saya akan kasih tema khotbah saya. Menyambut atau menolak kasih karunia. Kalau minggu kemarin komplikasi atau komplit kasih. Hari ini menyambut atau menolak kasih karunia. Kok mana mungkin Pak menolak? Ada orang menolak kok. Kita akan lihat ya. Banyak orang Kristen yang menolak kasih karunia. Kita akan lihat contohnya dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, kita buka mulai dari ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang kedua. Perikopnya berjudul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi ada dua tokoh perjanjian baru, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis siapa? Dialah yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan.
Ketika dia datang, dia bilang, harusnya kamu yang baptis saya. Oh enggak, kata Yesus, kamu yang baptis saya. Karena aku mau menggenapi kehendak Allah. Baptis atau mati bukan keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Tapi kalau orang menolak, Pak harus gitu. Ya terserah. Pilihan di tangan kita masing-masing kok. Tapi kita akan lihat Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Kita baca yuk bersama-sama. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Kok Yohanes ada di dalam penjara? Gimana ceritanya Pak? Saya singkat cerita, nanti pasal 15 atau 16-nya ada cerita khusus. Di mana Yohanes ini, kenapa dia di penjara? Karena dia pernah menegur Raja Herodes, waktu Raja Herodes ambil istri dari sepupunya yang bernama Filipus, ambil yang namanya istrinya itu Herodias. Ya, jadi Herodes itu selingkuh sama Herodias. Herodiasnya sepupunya. Dia tegur, gak baik. Herodes marah, cuman mau bunuh ini orang nabi besar. Nanti ngamuk rakyatnya. Pendukungnya ngamuk. Jadi cara gimana? Masukin penjara. Tapi waktu Herodes merayakan ulang tahun, tolong garis bawahi. Pertama kali dari Kejadian sampai Wahyu yang merayakan ulang tahun cuman Herodes. Satu-satunya. Waktu dia merayakan ulang tahun, anak Herodias menari. Dalam terjemahan lain, menarinya tuh striptease, telanjang bugil. Senang hati Herodes. Lalu dia panggil anak cewek ini, sini anak muda. Aku senang dengan tarianmu. Sekarang kamu mau minta apa? Setengah kerajaan pun aku kasih buat kamu. Dia nggak jawab apapun. iPhone mau? iPhone 16 yang terbaru? Atau Samsung 24 yang terbaru mau? Enggak. Dia datang ke mamanya, anak mama, anak mami. Mi, Raja bilang, tarian gue mantap nih. Mami mau minta apa? Mami mau minta kepala Yohanes Pembaptis. Itu mami gila. Kepala orang loh, bukan kepala sapi. Herodes sudah janji di depan tamu-tamunya. Oke, penggal kepalanya. Lihat, gara-gara ulang tahun, kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Berapa banyak kita, gara-gara mama kita ulang tahun, papa kita ulang tahun, kita sibuk. Sibuk merayakannya. Kita utang sana, utang sini. Supaya papa mama senang. Padahal Herodes baru pertama kali yang merayakan ulang tahun. Justru yang ada kematian. Masih butuh? Ulang tahun kayak yang saya ke-40. Tahun 2010. Dirayakan di sini kan. Tahun 2020 kemarin gocap. 50. Tahun Yobel. Besar-besaran dong Pak. Enggak. Saya sudah dapat yang aslinya. Gak perlu lagi. Yang ulang tahun nunggu dia diucapin selamat. Kok gak diucapin sih? Masih kecewa. Itu tandanya hatimu masih kosong. Teman saya sekolah Alkitab. Masuk saya di grup sekolah Alkitab. Saya punya grup satunya, tapi kan saya pernah sekolah penginjil 1 tahun. Saya teologi 4 tahun. Ini yang teologi saya sudah lama dimasukin. Ini yang sekolah penginjilnya dimasukin. Bahas reuni. 9 September yang akan datang. Di puncak. Karena sekolah penginjil ini ada anak SMA, ada anak yang udah jadi gembala, jadi bebas gitu. Ada yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga salah satu kaya, memang dia punya villa di Koliba. Sibuk. Saya tidak jawab sama sekali. Kenapa? Kita tidak butuh reuni. Kita tidak butuh kenang-kenangan. Kalau kita sudah dapat yang asing, gak butuh lagi itu. Kemarin di grup RT, ada yang kirim. Gara-gara reuni, ini di Cina ini. Ada banyak berantem mereka. Timpuk-timpukan di restoran.
Karena ada mantan pacar di situ. Tulis bawahnya, gara-gara Rioni. Gak tahu sih bener gak atau enggaknya. Sibuk. Karena kita belum puas dengan Yesus. Makanya pendeta ini orang bilang pendeta kontroversial. Aneh. Gak apa-apa. Orang sebut kita aneh, Yesus juga aneh. Yesus itu adalah Yesus yang kontroversial. Betul gak? Contoh perkawinan di Kana itu kontroversial. Orang Yahudi kalau pesta satu minggu, siapin anggur yang baik, nanti terakhir itu gak baik, supaya mereka gak mabuk. Hari ketiga habis anggurnya kan, Yesus suruh pelan-pelan cedok air sumur. Kontroversial. Orang butuh air anggur, kok air sumur? Kita pun disuruh Yesus, kita bilang, gila loh. Salomo, ambil air pam. Buat apa Pak? Kita perjamuan sebentar. Ketawa deh kan? Kontroversial. Itulah Yesus kita. Yesus kita nggak masuk Nurul. Tahu Nurul? Nalar. Bahasa kerennya sekarang Nurul. Gak masuk akal. Yesus kita gak bisa dimasukin di akal kita. Akalnya sempit, akal kita picik. Akal kita sudah dimasukin buah pengetahuan baik dan jahat. Yesus kita hanya bisa dimasukin di hati kita. Aku mengetuk pintu. Siapa yang membuka pintu hatinya, aku masuk mendapatkan dia dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia makan bersama-sama dengan aku. Hati. Dia jadikan anggur kan? Air anggur kan? Bukan jadi anggur, jadi air anggur kan? Sampai pemimpin pestanya berkata, aku tidak pernah menemukan anggur sebaik ini. Itulah Yesus. Dia gak kasih yang recehan buat kita. Dia gak kasih kaleng-kalengan buat kita. Dia tahu kaleng-kalengan itu kimia. Dia tahu kaleng-kalengan itu bahan pengawet. Ikut Tuhan gak kaleng-kalengan. Ikut Tuhan jadi penguasa. Ya? Mana kita takut? Kuburan takut. Permisi, nek kek, anak babi mau lewat. Anak babi sama mama papanya lewat. Coba Ibu Widya, Catherine bilang gitu, anak babi mau lewat. Marah gak Bu? Getok gak? Kurang ajar lu ya. Anak babi, berarti mamanya babi dong. Tapi itulah kita. Kalau kita penguasa, ini berbicara batin, dunia roh takut sama kita. Orang kerasukan, kita belum tiba aja, udah keluar duluan. Teman saya, dia datangin orang bukan Kristen. Cuman dengar aja, di situ ada kesembuhan. Datang, belum sampai, baru di depan pagar, sudah sembuh. Itulah Yesus kita. Itu demonstrasinya. Ya, lihat. Yohanes titip sama murid ini, tanya dia. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Loh dia kan lihat Matius 3, dia kan yang baptis Yesus. Dia lihat ketika Yesus keluar dari air, ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia lihat ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Dia yang baptis kok. Tapi lihat, perhatikan ini. Kalau kita tidak masuk dalam kasih karunia yang baru, kita masih senang yang lama, hati-hati. Kita menolak itu namanya. Masih bilang, wow. Kok Bapak Ibu masih ada di tempat ini? Wow. Bukan hebatmu. Tapi Tuhan jagai engkau dan aku dengan kasih karunia-Nya. Jangan coba-coba keluar. Ngeri.
Nanti saya kasih contoh Yohanes Pembaptis, ngeri. Ayat yang keempat. Kita lihat nih, jawab Yesus itu kan di luar nalar. Kan tanya, kan engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain? Tinggal jawab, ya saya, ya bukan saya. Kan gampang. Tapi jawabannya deh, di luar nalar. Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kok orang miskin diberitakan kabar baik? Orang miskin dikasih duit. Yo, yang mau jadi Tuhan buat orang lain, buat keluargamu. Ngeri gak? Orang miskin itu diberitakan kabar baik. Siapa kabar baik? Yesus itu kabar baik. Yang kamu butuhkan bukan cuma duit, Yesus. Nanti kasih aja duit, tapi dia jangan bergantung dengan kita. Ko, ci, ma, pa. Gas. Baca dong. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kan mestinya kan kepada orang miskin, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Harusnya kepada orang miskin diperkaya dong. Kan ada lagunya. Yang miskin berkata, kini ku kaya. Seneng kan kita gitu-gitu? Yang model-model gitu, yang recehan gitu itu kita seneng. Harusnya kita enggak lagi. Yang ada dalam diriku itu, wow, luar biasa. Duit nyusul. Bro Eskel, mau dikejar duit? Hah? Saya tanya mau atau enggak, jangan jawabnya rohani. Jangan amin, mau atau enggak? Nah ini, mau, udah. Kita semuanya amin, amin. Mau apa enggak? Mau, enggak, ya udah. Mau enggak? Rian, saya harus mau? Dikejar duit? Mau? Francisca mau enggak? Siska dikejar duit? Enggak? Enggak mau? Terus mau dikejar siapa? Kamu yang kejar? Jangan. Apalagi dikejar debt collector. Waduh. Sudah beberapa mobil yang datang. Kan ketemu Pak RT dulu kan. Masalah mobil lah, masalah pinjol lah gitu kan ya. Ya saya bilang, jangan sembarangan dulu dong. Ya, namanya penguasa. Ya kan? Kalau kita nggak ACC nggak bisa. Di Blok H mau diderek. Ada mobil kan itu. Nggak kasih dong RW. Enak aja. Ini kan urusannya kuasanya siapa? Sana kan? Minta surat tugas nggak berani keluarin. Nggak bisa. Bisa nangkap nggak? Mau cepak gimana pun nggak usah takut Jim. Mana Bro Ishak? Bro Ishak mana? Oh enggak deh. Itu penguasa juga tuh, penguasa Blok A dia. RT 5 ya dia. Jadi kita ada 3 Pak RT di sini. Sama mantan juga ada. Ini mantan, itu mantan. Tapi lupakan mantan. Kan dulu kan saya lupakan mantan. Jangan ingat-ingat mantan. Dia lebih ganteng loh, dia lebih cantik loh, dia lebih perhatian loh. Enggak ya, bohong itu. Anak-anak muda jangan ingetin mantanmu. Sedih, nangis. Hidupku gak berguna lagi. Habis satu-satunya pria yang terganteng di dunia dia. Lo buta. Udah ngomong begitu kan lu buta. Dia udah punya gandengan yang lain. Lu pertahanin. Ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Yang notabene seorang nabi besar perjanjian baru. Yang membaptis Tuhan Yesus diberikan anugerah kan. Bisa baptis Yesus sendiri loh. Yesus tidak membaptis diri sendiri. Lihat.
Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita bisa kecewa dengan suami kita. Kita bisa kecewa dengan istri kita. Kita bisa kecewa dengan pacar kita. Kita bisa kecewa dengan bos kita. Kita bisa kecewa dengan karyawan kita. Kita bisa kecewa dengan pendeta kita. Bisa. Kalau engkau berharap kepada mereka. Kalau orang udah kecewa, dia nggak sadar, dia sudah menolak kasih karunia. Kasih karunia itu Yesus menolak aku. Kenapa Yohanes Pembaptis kecewa? Selama aku di penjara kok nggak dikunjungi? Mana kasihnya? Tuh. Jangan sok sibuk. Sampai engkau tidak punya waktu buat istrimu. Kau tidak punya waktu buat anak-anak. Kerja terus aja Pak, kerja terus. Kan Papa kerja buat kalian. Itu bohong semua. Kau kerja buat memuaskan dirimu sendiri. Kau kerja buat memuaskan hobimu. Kau kerja buat beli mobil kesukaanmu. Kau kerja buat beli ini kesukaanmu. Bukan, bohong semua itu. Tuhan tidak cari kesibukan. Tuhan cari keintiman. Yang Tuhan butuhkan tuh keintiman. Bahasa vulgarnya apa? Hubungan intim. Waktu kita worship, bukan kita menaik itu, bukan. Worship itu dari dalam hati kita yang mencintai Tuhan. Waktu kita worship, kita sedang hubungan intim dengan Tuhan. Wah, kok ada ya Tuhan yang mau mencintai saya. Dia pria yang luar biasa. Dia kaya raya, dia memiliki segala, dia ganteng, dia dahsyat. Kita ini kan gadis-gadis kampung, cupu. Tapi kok dicintai pria yang dahsyat luar biasa. Tapi kita bisa tolak. Enggak sesuai seleraku. Teman kami yang baru meninggal Sabtu yang lalu. Dikuburin yang minggu yang lalu jam 11. Lewat penyakit terakhir ini baru terbongkar. Ternyata dia ikut Tuhan selama ini. Dia tinggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan yang high class lah. Lulusan-lulusan ITB khususnya akan masuk di perusahaan ini. Karena perusahaan terjamin sekali. Kalau udah masuk perusahaan ini keren banget. Dia tinggalkan. Dia diutus oleh perusahaan ini ke Jepang. Karena perusahaan dari Jepang. Baru terbongkar sakit kemarin terakhir. Dia ikut Tuhan. Minta anak sulungnya sembuh. Meleset. Udah kami ngomongin. Pak meleset tuh Pak. Tuhan mau Bapak. Gak ada tujuan. Gak usah. Datang ke gereja gak usah ada tujuan. Udah aku mau menikmati cintamu Tuhan Yesus. Datang persekutuan gak usah punya tujuan. Saya lihat apa ya? Tolong lihat apa? Ada banyak orang, bukan banyak lah, beberapa bilang, Pak kalau dapat apa ngomongnya sama saya ya. Saya ngomongin, wih alasannya banyak amat. Tapi Pak, berargumentasi, klarifikasi. Kalau kita klarifikasi, kalau kita berargumentasi, itu menunjukkan kita menolak kasih karunia. Kalau kita menyambut kasih karunia, wow, gitu ya, oke terima kasih. Wah luar biasa, aku sambut ini, aku gak tahu, aku sambut aja, itu aja. Nanti Tuhan yang mengerjakan, roh nasihat itu yang mengerjakan, roh kudus yang mengerjakan. Loh kok lepas ya, kok hubungan sama suami, sama istri sekarang, kok gak ada lagi selaputnya, kok gak ada lagi gapnya ya, kok gak ada lagi plastiknya ya, kok enak banget. Ngomong kok plek, tidak perlu penyesuaian. Kenapa? Udah plek, enak aja, udah tahu. Berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Makanya judul khotbahnya menyambut atau menolak kasih karunia. Tuhan kasih buat kita 5 tahun ini kasih karunia yang baru. Ayo masuk terus, ayo mainkan terus. Sekalipun saya baru naik level 1 Pak, gak apa-apa ya terus. Level 2, level 3 terus.
Itulah level iman kita, itulah level kasih karunia. Sampai nanti kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Wow, hal yang paling menakutkan nanti bukan kita masuk meja operasi, bukan. Hal yang paling menakutkan nanti kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Ada seseorang yang sedang kami lihat saat ini di dalam ketakutan. Posisi udah gak sadar, tapi rohnya ketakutan. Mau diinjil nggak bisa juga karena di dalam ketakutan. Gimana orang dalam ketakutan mau dia ngomong enak itu ya ignore kan, nggak bisa kan. Ya udah tenang dulu aja ya. Itu ngeri. Gak bisa lagi saudara telepon saya. Kalau sekarang saudara bebas. Pak saya mau ketemu dong Pak, Bu saya mau ketemu dong, mau WA dong, bebas. Manfaatin saudara-saudara kita yang punya karunia, tolong. Yang penting saya pas dengan Tuhan, saya ketemu Tuhan. Saya naik level lagi kasih karunia. Wow. Saudara mestinya setiap hari ikut Tuhan itu cuman wow. Jangan bilang gini, mesti bilang wow gitu. Kalau saya bilang ye, boleh juga. Gabriel mau bilang ye, boleh, bebas. Kan cuma saya bahasanya wow. Sangkin Tuhan semua. Tidak ada akunya. Nah enggak sis? Hah? Ada yang masakin tahu beres, duit datang. Robert Kiyosaki. Saudara nanti klik aja, namanya Robert Kiyosaki. Dia seorang penulis yang luar biasa. Dia berkata gini, beda mental karyawan dan mental pengusaha. Mental karyawan adalah apa? Jam 5 tank, selesai pekerjaan saya pulang. Tanggal 25 terima gaji. Akhir tahun terima bonus, itu karyawan. Mental pengusaha itu gak ada gajinya. Pengusaha gak ada gajinya. Karyawan, udah jam 4:30, ada yang mau beli. Udah mau tutup. Pulang aja. Besok datang lagi. Mental pengusaha, udah mau tutup jam 6. Ada yang janji jam 6:30 saya datang ya. Saya on the way. Tunggu gak? Saya mau ambil besi 5 truk. Jam 10 malam. Jack. Ambil gak? Hah? Ragu-ragu amat sih lo Jack, jangan Jack. Ya, ambil langsung. Ambil gak Siska? Ambil gak? Itu namanya duit ngejar kamu. Jangan ngejar duit Siska. Ada ayatnya semakin dikejar dia bersayap, dia terbang. Makin gak dapat kan? Coba yang ngejar duit terus makin dapat gak? Gak dapat. Biarkan duit yang ngejar kita. Udah jangan terima di sini. Nungguin kok gak kejar-kejar duitnya. Yo, kok gak kejar-kejar duitnya, kok gak datang-datang nih. Enggak usah dipikirin. Dia datang sendiri. Habakuk. Posisimu karyawan sekarang, tapi mentalmu pengusaha. Mental, ini kan berbicara mental di dalam. Kalau karyawan, waduh ini kurang 1 bautnya. Ya udah besok ya balik ya. Pengusaha enggak. Orang mau tanya sepeda apapun kami bilang ada. Mau DP enggak? Kamu kasih DP dulu, saya cari. Itu pengusaha. Karyawan, mana mau cari? Gaji gue sama kok. Kan gak berubah gajinya. Gak berubah kan? Yes. Saya tahu ini menggoncangkan pikiranmu. Ini wah muter-muter nih. Loading nih. Gak apa-apa. Izinkan Tuhan. Udah kita lihat ini. Ayat yang ke-11-nya. Ngeri sekali. Tuhan bukakan buat kita nih ngeri sekali. Ayat 11-nya. Matius 11 ayat 11 sama-sama.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar. Baca dengan teliti, tidak perlu penafsiran. Yang lahir dari perempuan, semua kita lahir dari perempuan? Ada yang dari bapak? Loh, orang homo kan nggak bisa kan, diadopsi kan. Ini mami, daddy, ini daddy juga. Daddy and daddy. Padahal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Adam and Eve, not Adam and Steve. Makanya manusia lebih bobrok dari binatang. Papa saya pelihara anjing pudel. Cowoknya 1 atau 2, ceweknya 8. Kumpul kebo, kumpul anjing. Jangan, bukan kebo di anjing, kumpul anjing. Kan buat pelihara. Tapi saya belum pernah melihat yang laki-lakinya bersetubuh dengan yang laki-laki. Itu anjing. Tapi manusia, tahu manusia lebih bobrok? Kalau ada orang bilang anjing lo, bersyukur. Masih ada harganya. Manusia itu gak ada harganya. Lihat binatang, ada gak laki-laki sama laki-laki binatang? Anjing kan lebih kelihatan kan? Gak ada. Kucing apalagi? Cuma berantem kalau laki-laki ketemu laki-laki. Betul gak? Berebut kalau ceweknya 1. Tapi manusia lihat. Betapa bobroknya Sodom dan Gomora. Bobrok. Kedatangan 2 malaikat. Bagi orang Yahudi itu malaikat itu disebut angelos. Bahasa Yunani angelos ho. Kata ho itu laki-laki. Gendernya. 2 laki-laki datang di rumah Lot. Untuk menyelamatkan mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Karena sebentar lagi Tuhan akan bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Siapa yang datang? Orang-orang Sodom dan Gomora yang pria-pria. Keluarkan mereka, kami mau pakai. Alias kan kami mau hubungan seks dengan mereka. Bukan sekarang bobrok, sudah ribuan tahun lalu. Lot juga sinting. Jangan. Ini 2 anak gadisku, belum punya suami, pakai mereka, perkosa mereka alias kan. Ini kan banyak, ratusan ribuan, puluhan ribu orang Sodom dan Gomora. Ngeri gak? Nih. Kita bukan kecewa sama suami kita kok. Kita bukan kecewa sama istri kita kok. Kita bukan kecewa sama papa mama kita kok. Kita bukan kecewa sama anak cucu kita kok. Bukan. Kita kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih suami seperti ini? Padahal yang nyari kamu kan. Gak dijodohin kan? Andri, Vina dijodohin gak? Mentang-mentang tetangga. Beda RT ya. Dijodohin? Nanti kalau dijodohin kita urusan lagi loh bro Immanuel. Papa gua yang jodohin, enggak kan? Tahu Andri? Satu-satunya wanita tercantik di dunia, Vina. Amin. Mantap dong. Yes, 3 kali. Vina, Andri pria terganteng di dunia. Yang lain semua wanita. Kalau udah gitu ngapain kita perlu reuni? Ketemu mantan, ngapain? Untuk apa? Mengingat-ingat kembali masa lalu. Masa purbakala. Coba lihat aja foto masa lalumu. Bisa sedih kan? Kok gue dulu lebih cantik lah? Iya iyalah, foto lu 17 tahun, sekarang lu 71. Beda. Sweet 17 sama apa? Sama Seven apa satu tuh? Seven One. Apa Seven? Yang suka lihat masa-masa lalu tuh gitu tuh. Hidupnya balik lagi. Sekarang lebih enak. Dulu mau nonton TV susah, satu kampung punya 1 TV. Yang punya ikan itu loh si Atung. Ini ponakan saya geleng-geleng kepala kok. Saya nggak umdok.
Cuman dia punya kapal, dia punya TV satu-satunya. Hari Minggu kita nonton bareng-bareng. Gak ada janjian karena belum punya HP. Tapi hidupnya insting. Sesi pertama jam 10 dia setel. Itu udah kumpul 30 anak. Free. Tapi TV-nya masih digoyang dulu. Saya senang yang dulu, Pak. Sekarang TV-nya Smart TV. Channel YouTube kita Duta Discipleship Church. Saudara tinggal setel di Smart TV. Langsung gede. Kayak bioskop di rumah. Smart TV. Betul gak? Saya gak perlu ke bank. Betul gak? Di sini ada My BCA, ada mobile banking. Saya gak perlu ke bank. Saya bisa telepon teman saya di Amerika, sekarang juga bisa. Halo, lu lagi ngapain? Dia jam berapa? Oh, dia lagi tidur. Jangan ganggu. Halo. Dulu kalau kita mau telepon ke Telkom. Warnet, janjian dulu kan? Wartel, ya udahlah, aja gitulah modelnya. Atau telepon yang itu yang pakai koin. Koinnya meleset terus. Kapan gua telepon meleset terus kan? Yang uang 100 rupiah itu loh. Senang pakai itu. Hidupmu purbakala. Orang purbakala tidak pernah menyambut kasih karunia. Karena Yesus itu baru, new. Wah, kok bisa Tuhan bawa seperti ini ya Tuhan ya, aduh. Orang mau bilang pendeta kontroversial, orang mau bilang pendeta sesat, orang mau bilang, I don't care. Aku yang ngalamin kok. Kamu yang ngalamin kan? Mau yang dulu? Bro Chris sampai tempel di setirnya. Maksimum speed 100 km per jam. 110 mundur, jangan. Mau motong, 120 mundur lagi 100. Taatnya ditahan. Digulkan. Bukan. Sekarang bebas aja lepas. Oh bebas lepas 150, 200. Itu konyol namanya. Itu tuh kalau orang yang ngambil konyol kayak begitu. Bukan bebas, itu liar. Hidup orang bebas so insting. Binatang tuh hidupnya dengan insting. Yono bilang, Pak, kok di kebun banyak burung sekarang ya? Waduh lah Yon, udah tahu tuh ada pisang yang mateng. Sabtu kemarin tebang Yon, 3 sisir diembat. Berbagi kasih sih. Gua gak sempat juga lihat karena agak di dalam. 3 sisir, burung sih. Udahlah berbagi juga. Kok dia bisa tahu di blok saya ada pohon pisang yang matang? Siapa yang kasih tahu? Si Yono. Pak RT. Gawat ya nyalain orang terus. Ya, binatang tuh hidupnya dengan insting. Kita juga Tuhan mau hidupnya dengan insting. Bukan pakai ini. Di sini sudah nancep pohon pengetahuan baik dan jahat. Kecewa. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lihat. Kalau terkecil di surga debu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sikap hati menyambut kasih karunia, sikap hati yang mau ditegur. Tidak pusing siapa yang negur. Gak level sekalipun gak pusing, tapi mau terbuka. Pak kasih Tuhan. Kecewa kan di sini. Di luarnya kan bisa senyum kan. Ya udah ketemu. Mau ngapain lagi? Dalamnya. Dalamnya membara. Ditunjukin dengan sosmednya. Status-statusnya. Semakin kau bikin status, kau semakin terjerumus. Kenapa? Itulah setan pembelaan.
Saya hampir gak pernah bikin status. Bukan gak pernah, hampir gak pernah. Jadi pernah, tapi jarang. Buat apa? Status ayat juga gak perlu kok. Yesusnya di sini membara, membakar. Menolak atau menyambut kasih karunia. Kalau engkau yang menyambut kasih karunia, kau akan bilang, hidup kok enak banget begini ya. Berkat kita gak terpengaruh lagi. Seperti Pak Niko berkata, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita bait yang keduanya ini, perhatikan kata-katanya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kita kembali ke bait yang kedua tadi. Berkat yang telah ku terima. Perhatikan kata-kata ini. Sempat membuatku terpesona. Ketika acara yang besar, pendeta-pendeta bertanya kepada Pak Niko. Pak, Om, kenapa kata-kata sempat terpesona? Kenapa enggak selalu? Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Kan keren, selalu. Pak Niko bilang, beda. Berkat dengan Tuhan itu beda, dua hal yang berbeda. Berkat itu tanda cintanya Tuhan. Berkat yang sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri. Udah kalau Tuhan berkati, sempat aja. Tapi banyak gak sempatnya. Tuh, sempat itu kan sesaat aja. Kok bisa ya Tuhan? Tapi udah, thank you Lord, thank you Jesus. Kok bisa gaji saya naik begitu cepat ya? Kok bonusnya keluar ya? Kok toko saya bisa ramai ya? Kok usaha saya bisa maju ya? Loh kok bisa kantin saya bisa pesat begini ya? Kok pekerjaan saya bisa mulus begini ya? Wah, sesaat aja. Amin. Jangan kecewa dan menolak Tuhan. Kenapa Tuhan kasih suami seperti ini? Yang pilih kamu. Tapi enggak, kamu tidak salah pilih. Tuhan bikin suami kamu seperti ini supaya dapetin kamu. Kalau suami kamu beda, susah dapetin kamu. Kamu terlalu mahal, harga jual mahal. Kenapa istri Tuhan kasih begini? Ya itu istrimu, kalau enggak kamu tidak diselamatkan. Kenapa papa mamaku seperti ini? Enggak ideal, enggak tanggung jawab, cuek. Ya itulah papa mamamu yang dari Tuhan. Tuhan tidak salah. Supaya mendapatkan engkau yang begitu susah dapetin engkau. Tuhan pepet dengan segala cara untuk dapetin kita. Tapi jangan komplikasi dulu baru dapetin kita. Jangan. Amin. Bisa? Yuk kita nikmati terus. Cek. Menolak atau menyambut kasih karunia. Kalau kita menyambut kasih karunia, ditegur istri, makasih Ma, makasih Ma. Makasih Pak, terima kasih. I love you. Orang yang negur kita masih bilang, I love you. I love you. Thank you, thank you. Jangan benciin dia, jangan keselin dia. Itulah Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Saya mau ajak kita masuk perjamuan kudus. Kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus yang Tuhan sudah siapkan, sediakan buat kita. Ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
Nanti saya minta Ko Samuel sama Ida Mary, boleh maju ke depan. Moses sama Hana, boleh maju ke depan ya, silakan. Henok, Rudy, boleh maju ke depan ya. Ada 5, tolong 2 di belakang, 2 di depan, dan ada 1 di depan. Mari kita katakan yuk dari dalam hati kita, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tolong ya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, namanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ya dari lubuk hatimu, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sebagaimana ku ada Tuhan hari ini. Ini betul-betul anugerah, ini adalah kemurahan-Mu. karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat Moses di belakang. Lihat, ada yang belum dapat pegang tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yes, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari kita bagi berdiri sama-sama, katakan sekali lagi, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku mengangkat wajahku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, Tidak ada tandingannya. Amin. selamanya Kau hebat bagiku. Angkat roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kiri. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, I love you Jesus. Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, aku mengasihimu.
Terima kasih anugerah-Mu ada dalam hidup. Mari bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa aku ke level yang berbeda lagi Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan bahwa gereja ini ke level yang lebih lagi Tuhan. Level kasih karunia yang lebih lagi Tuhan. Terus. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan kami tidak perlu tahu. Yang kami tahu Tuhan mencintai kami. Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus masing-masing ke level iman naik lagi Tuhan. Ke level kasih karunia. Dari level kasih karunia ke karunia yang lain. Terus yang selalu baru Tuhan. Kami tidak puas sampai di sini. Karena Tuhan kami tidak terbatas. Kami diberi kuasa sehingga kami jadi penguasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut tubuh-Mu yang benar-benar daging-Mu. Kami sambut darah-Mu yang benar-benar minuman bagi kami. Kami mau menikmati sepenuhnya. Silakan makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Luapkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, makasih buat kebaikan. Makasih buat anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini karena anugerah-Mu. Apapun kondisiku, ini semua anugerah-Mu Tuhan. Supaya aku mendapatkan Engkau. Supaya aku mendapatkan Engkau dan Tuhan mendapatkan kami masing-masing. Kami tidak lari sana, tidak lari sini. Kami tidak sedikit-sedikit kecewa, kami tidak sedikit-sedikit tersinggung Tuhan. Kami betul-betul Tuhan, kami menyadari Tuhan mencintai kami begitu luar biasa. Tuhan mencintai gereja Tuhan di tempat ini begitu luar biasa. Tuhan mencintai semua kami mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan tidak pernah lewatkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut anugerah-Mu yang luar biasa itu. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar nanti Bro Yohanes akan sampaikan kepada kita beberapa pengumuman. Kita akan dibagikan formulir dan keanggotaan jemaat karena kita mau update Bapak Ibu. Silakan bawa pulang formulir ini. Tolong diisi selengkap-lengkapnya dengan huruf besar. Ya abjad supaya gampang untuk admin memasukin di komputer nanti. Ya pulang diisi, minggu depan jangan lupa dibawa. Kalau nggak diisi pulang ini nanti jadi bungkus gado-gado. Itu repot. Ya silakan. Shalom Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Buat Bapak Ibu yang punya anak dan terlibat di dalam ibadah kids, untuk minggu depan karena bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia Raya Merdeka, jadi ada dress code-nya. Dress code itu adalah pakaian dengan warna merah dan putih, ya. Boleh atas merah, boleh bawah putih, boleh atas putih, boleh bawah merah. Kalau yang tidak punya boleh menggunakan yang bernuansa merah dan putih. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abed. Diusahakan Bapak Ibu setelah sampai pulang ke rumah langsung diisi. Jangan ditunda, kalau ditunda takut lupa naro. Ya, jadi langsung diisi dan minggu depan dibawa kembali. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika kami ada di tempat ini karena ada tangan-Mu yang berlubang paku yang kuat itu, yang menuntun kami ada di tempat ini, yang terus melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia, dan dari dalam hati kami yang terdalam, dari roh kami mau menyambut cinta-Mu, kami mau menyambut kasih karunia-Mu itu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, kami mau menikmati Yesus di sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, katakan bersama-sama. Amin, shalom, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.